Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk pelatihan mindful self compassion hari ini di pertemuan keempat, pertemuan terakhir Bapak Ibu. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan-pertemuan yang lain. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, ini saya pengen tahu gimana sih perasaannya hari ini? Sehat, kesel, emosi, atau seneng aja nih hari ini? Karena sepertinya wah siang-siang gitu ya. Gimana ini? Hari ini gimana? Wah, Masya Allah ini kayaknya. Ada yang masih di kantor, Bu Dwi, ini Mbak Rizky, mungkin di kamar ya ini. Ada Bu Najmia Iya di juga. kamar nih Mbak. Ya, Hujan di sini. ya gimana Bu hari ini Bu Rizky? Apa Baik menyenangkan aja sih atau Mbak. bad? Cuman cuaca di sini lagi nggak baik, lagi hujan Oh, dari pagi. Nih takutnya cuacanya jelek. jadi cuacanya nggak mendukung ya Bu ya? Ngaruh ke mood nggak Bu? Eh, enggak sih, enggak ngaruh. Cuman takutnya pas ngezoom nih kan tadi Hmm, petir-petir gitu. Tergantung iya iya iya. cuaca. Ya di sini panas membahana Bu di Lamongan. Oke ada lagi hari ini mungkin Bu Najmiyah gimana nih Bu hari ini Bu? Sehat, bahagia, atau stres atau gimana Ibu? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini di sekolah Ibu? Udah pulang. Oh, sudah pulang, Mm-mm. Alhamdulillah. Oke. Mbak Vidi, gimana Mbak Vidi hari ini? Sehat, Alhamdulillah bahagia, sehat, atau Mbak. Sehat. Alhamdulillah sehat, bahagia atau lagi sedih hari ini? Menyenangkan? Oh, bahagia sih, bahagia. Masya Allah. Semoga bahagia terus ya Mbak. Amin, amin. Terus ada Ibu Dwi. Ibu Dwi gimana Ibu hari ini Bu? Kayaknya tadi udah mau cerita ini Mbak. Hari ini ngapain nih? Gimana Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ini apa ya? Zoom juga dengan Disdik, terus persiapan besok kan untuk upacara kita memakai adat. Hari Hmm. Seninnya kita ada festival Spegalo juga itu. Ini Hmm. anak-anak juga masih apa ya mempersiapkan untuk besok, Mbak. Jadi ya perasaannya ya senang besok harus bagaimana gitu. Campur-campur ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Terus ada Bu Ipat Nuru, Aipat Nuru. Ini dengan Ibu siapa Ibu? Iya Mbak, saya sebenarnya udah lama juga bergabung, tapi ya Hmm. di hari Sabtu itu kadang-kadang berbarengan dengan kegiatan-kegiatan, makanya biasanya apa namanya itu off cam gitu. Ya untuk kalau hari ini ya cukup biasa aja gitu ya, nggak yang terlalu senang juga, nggak terlalu yang terlalu gelisah juga, karena juga di sekolah juga lagi ada perlombaan 17-an gitu. Iya, iya, iya. Baik Ibu, terima kasih. Ini dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Bu Bu Nurul. Nurul, oh Bu Nurul, oke. Ya terima kasih Bu. Terus ada Ibu Regita, oh Ibu Regita tadi, ini ya, izin of M. Mm-mm. Ya, terus ada Ibu Rizky Amalia, oh panas banget Kak, lagi di jalan banyak masih. Wah, ini di jalan ya Bu, panas ya. Eh, ini Bu, minum es dulu biar biar lebih seger. Kemudian ada Bu Chandra, ya Bu Chandra. Kemudian ada Pak Diki, mungkin mau menyampaikan, atau Bu Chandra, atau Bu Indah Safitri.
Baik, kalau tidak ada, langsung saja kita mulai sesi 4 kali ini. Semoga eh, kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi saya sendiri maupun bagi Bapak Ibu sekalian. Kita di sini akan sama-sama belajar dan saling sharing untuk menambah ilmu kita gitu. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Baik, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, kita brainstorming dulu. Jadi, semisalkan saya itu mengatakan kepada Bapak Ibu, saya memiliki 1 gelas kosong, kemudian saya isikan air. Nah, Bapak Ibu silakan jawab saja di dalam hati, gelas itu setengah penuh atau setengah kosong? Menurut Bapak Ibu, gelas yang saya itu setengah penuh atau setengah kosong? 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke, sudah. Silakan dijawab di dalam hati. Nah, kalau sudah, jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu tes sederhana yang biasanya digunakan untuk memberikan tes bahwasanya seseorang ini memiliki pola pikir yang cenderung positif atau cenderung berpikiran negatif seperti itu. Jadi pertanyaan ini biasanya cenderung orang-orang yang memilih setengah penuh itu memiliki optimisme yang tinggi, kemudian dia ingin berkembang dan hal-hal positif yang lain. Kemudian ketika orang itu menjawab setengah kosong, biasanya itu tuh orang tersebut lebih berfokus ke hal negatif seperti pesimis, tidak percaya diri dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi sudah dijawab ya Bapak Ibu tadi di dalam hati ya. Ya, ini rahasia aja lah. Kita-kita aja yang tahu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi itu adalah pentingnya kita mengadopsi pola pikir kita. Saya jadi pengen tahu nih, mungkin ada satu yang mau mewakili gitu. Tadi jawabnya apa Bapak Ibu? Saya boleh tahu nggak? Ada satu yang mau mewakili? Saya Ya, kira-kira silakan. boleh ya. Ya, silakan. Ya. Oke, tadi saya menjawabnya itu setengah penuh. Oke, Masya Allah. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Ibu, terdengar dengan jelas. Ya, Ibu. Jadi ada Ibu Nurul tadi menjawab, oh hilang ya Ibu? Ya, Ibu Nurul mungkin terpental sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Atau ada yang lain mau menyampaikan tadi memilih apa? Setengah penuh atau setengah kosong? Ingin bercerita mungkin? Atau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Oke, kalau belum ada, ya nggak apa-apa, kita lanjutkan. Jadi, oh Ibu Nurul sudah kembali. Bagaimana Ibu? Mau berpendapat lagi Bu tentang setengah penuh dan setengah kosong? Gimana Bu? Apakah mau berpendapat lagi Bu Nurul?
Saya enggak deh. Oke, jadi itu Bapak Ibu. Ada yang mungkin memilih setengah penuh atau setengah kosong, itu nggak apa-apa. Itu persepsi diri kita masing-masing. Mungkin nanti kalau ada yang milih setengah penuh, ya mungkin habis ini lebih semangat lagi. Nah, kalau yang belum, milihnya adalah setengah kosong, nanti mungkin setelah pelatihan ini kita coba belajar lebih dalam biar nggak terlalu berfokus ke hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi itulah pentingnya mengadopsi pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi kita itu harus pintar-pintar menata pikiran kita. Kayak kemarin-kemarin yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tentang kemarin saya menyampaikan tentang mengenali emosi seperti itu. Dan tiba-tiba pikiran yang muncul seperti itu. Dan kemarin penugasan yang sudah dikerjakan Bapak Ibu, itu juga sudah berkaitan dengan mengadopsi pikiran kita gitu. Tinggal kita nanti mempraktekkannya. Nah, mengapa penting memiliki pikiran yang bertumbuh? Jadi kita itu harus memiliki pikiran yang nggak cuma stuck. Kita pikiran negatif terus. Memang kita mau terus-terusan terjebak dalam pikiran negatif. Tentunya kita nggak mau dong. Karena pikiran negatif itu bisa meracuni diri kita sendiri. Kita kadang itu berpikir kita nggak bisa, kita insecure, kita cemas. Padahal kita belum melakukan, itu hanya bayang-bayang di dalam sini gitu. Nah itu di pertemuan kali ini hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti kemudian menyadari, kemudian mengenali emosi, kemudian self afirmasi, dan yang terakhir ini adalah kita membahas tentang pertumbuhan mindset atau growth mindset. Nah, pentingnya memiliki pikiran yang bertumbuh itu kita tuh lebih terbuka terhadap pembelajaran dan perubahan. Kadang kita diberikan perubahan sesuatu yang berubah, itu tuh membuat kita itu ada orang-orang yang dengan mental mungkin dia itu memang dari dalam dirinya itu sudah semangat. Ada yang orang-orang diberikan pelajaran atau perubahan itu semakin merosot gitu motivasinya, kemudian cara dia berpikir, dia hanya berfokus pada hal-hal negatif. Nah, mengadopsi pola pikir bertumbuh atau growth mindset adalah mengadopsi pola pikir bertumbuh, berarti kita percaya bahwa kemampuan kita bisa berkembang dan meningkat dengan usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Jadi kayak kemarin kita pelajari bahwasanya kita ketika memiliki pikiran negatif, kemudian kita sadari, kita kenali, kemudian setelah itu kita coba menggantinya dengan self-afirmasi, dan akhirnya tumbuhlah pemikiran baru. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di growth mindset itu kita memiliki kekuatan untuk berkembang lebih lagi gitu. Seperti Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu sekarang itu termasuk orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh. Kenapa? Karena melakukan pelatihan ini itu juga membutuhkan effort, kemudian membutuhkan waktu, meluangkan waktu, kemudian mengerjakan tugas juga itu butuh mikir, kemudian waktu juga. Nah, kita itu orangnya saya menilai bahwasanya Bapak Ibu itu mau belajar, mau terus berkembang, ingin tahu seperti apa mindful self compassion ini. Jadi hal-hal seperti itu perlu saya apresiasi. Nah, di fixed mindset, jadi di sini ada dua. Ketika orang-orang yang mau bertumbuh itu namanya growth mindset, yaitu melihat potensi untuk berkembang dalam diri sendiri dan orang lain,
lebih fokus pada proses daripada hasil. Jadi kita lebih fokus dengan prosesnya. Kita fokus dengan cara kita mendapatkannya, bukan hasilnya. Nah, itu adalah kebalikan dari fixed mindset. Percaya bahwa siapa kita hari ini adalah sama dengan kemarin dan esok. Tidak ada perubahan yang mungkin terjadi. Jadi di situ-situ aja maunya itu dengan zona nyaman. Dia nggak mau dengan perubahan-perubahan baru. Misalkan sudah berada di lingkungan pekerjaan yang membuat dia nyaman, tapi di situ dia tidak bisa berkembang. Terus orang-orang dengan fixed mindset itu ya udah di sini emang ya udah nggak apa-apa di sini aja gitu. Aku udah nyaman, aku nggak perlu apa-apa lagi, aku udah nggak mau berkembang lagi, entah ada belajar, ada apa, udahlah pokoknya aku mau di sini aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang memiliki growth mindset, itu mereka itu mau terus berkembang, mencari celah gimana bisa membuat pembelajaran baru, pengalaman baru, kemudian hal-hal yang membuat mereka lebih unggul lagi. Seperti itu. Nah, kemudian manfaat mengadopsi pola pikir bertumbuh. Nah, orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh atau growth mindset, itu yang pertama meningkatkan kesehatan mental. Jadi, resiliensinya itu semakin tinggi ketika kita memiliki pola pikir yang bertumbuh. Kemudian dua, memiliki kreativitas, meningkatkan kreativitas. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, itu dia akan mencari cara untuk meningkatkan kreativitasnya. Misalkan mencoba hal-hal baru, pengalaman baru, terus hal-hal yang membuat mereka lebih berkembang lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hubungan sosial. Yang keempat, meningkatkan motivasi tentunya. Jadi kita lebih semangat lagi, lebih memiliki daya juang yang tinggi, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di kemarin penugasan kemarin itu sudah ada yang mengerjakan nih Bapak Ibu. Mana saya cek ada 7 yang sudah mengerjakan tugasnya. Jadi penugasannya itu berfokus, ya ini sebenarnya di akhir ini. Kan ada, kemarin itu ada compassion response. Nah itu yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kemarin kita belajar 4 pertemuan itu ya intinya dengan penugasan yang terakhir kemarin, yaitu yang pertama, kita belajar tentang deep breathing, mindful breathing. Kita sadari diri kita sadari nafas kita yang keluar. Nah, kemudian di pertemuan kedua, yaitu membahas tentang emosi, mengenali emosi. Emosiku ini apa sih? Apa sih yang aku rasakan? Terus nilainya tuh berapa? Nah, kemarin di penugasan seperti itu. Kemudian yang ketiga, automatic thought, itu pikiran yang terlintas tiba-tiba. Jadi pikiran yang bergerak cepat. Nah, kemudian ada compassionate response. Nah, bagaimana kita merespon emosi negatif kita dengan penuh kasih sayang terhadap diri sendiri. Nah, kemarin sudah ada beberapa yang mengerjakan. Nah, mungkin
di pertemuan 4 ini ada yang mau menyampaikan penugasannya? Ada yang mau bersedia menyampaikan, Mbak Ibu? Ada yang mau menyampaikan, Bapak Ibu? Kemarin penugasan kita di pertemuan ketiga, mungkin ada yang mau menyampaikan? Atau mungkin nggak apa-apa, mungkin hari ini merasakan apa, kemudian eh, gimana. Nah, ini dijelaskan saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, situasinya apa, emosinya apa, kemudian pikiran yang terlintas apa, kemudian compassionate response-nya gimana, kayak gitu. Mungkin ada yang mau coba menyampaikan, Bapak Ibu? Ada yang mau menyampaikan? Mungkin Bu Najmia mau menyampaikan, Ibu? Saya nggak tahu ya kemarin tadi itu ngisinya itu apakah memang yang dimaksud seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Ya, saya pernah mengalami ketegangan saat mengerjakan SMPTN anak-anak. Itu ya selalu memang pada saat mau finalis mungkin yang guru-guru SMA yang mengerjakan SMPTN anak-anak mungkin punya perasaan yang sama. Jadi ketika kita mau finalisasi itu pasti ada perasaan cemas, khawatir, ada hal-hal yang tertinggal sehingga nanti anak-anak kita nggak bisa ikut daftar, ya seperti itulah perasaan-perasaannya. Dan biasanya saya bisa melewati itu biasanya. Tapi pada tahun 2021, kalau nggak salah itu ketika corona lagi hot-hotnya, terus tiba-tiba perasaan itu muncul kembali, tapi lebih dengan situasi yang sangat buruk lah istilahnya gitu, sangat buruk lah. Jadi tiba-tiba itu dengan sendirinya langsung bercucuran keringat dingin, ketakutan yang betul-betul ketakutan yang sangat gitu ya, sampai berpikir oh kayaknya saya nggak bisa nyampe besok deh, gitu, sampai punya pikiran seperti itu. Kemudian berusaha untuk mengalihkan pada hal-hal yang lain ya, waktu itu saya belum berani cerita dengan suami di rumah atau sama anak. Jadi saya berusaha untuk mengalihkan sendiri gitu perasaan itu. Dan kemudian cari-cari tahu. Kemudian pada akhirnya keesokan harinya saya berusaha untuk menghubungi salah satu kerabat yang dokter. Kemudian bertanya lah sama dia apakah saya harus datangi psikiater atau seperti apa, karena saya ngerasa bahwa hari-hari saya mulai dipenuhi ketakutan-ketakutan gitu, yang nggak jelas ketakutannya apa gitu. Terus beliau bilang nggak perlu, hanya untuk mengalihkan ke, mungkin itu juga ya sama dengan teori ini, jadi dialihkan ke hal-hal lain yang tidak membuat kita fokusnya ke situ gitu. Begitu Mbak Nabila, itu yang pernah saya rasakan. Iya. Kemarin waktu pertemuan pertama yang yang breeding itu ternyata memang bisa mereduksi lah istilahnya gitu ya, mereduksi perasaan-perasaan seperti itu. Jadi semenjak peristiwa itu tuh selalu sering terjadi kepanikan-kepanikan yang datang tiba-tiba. Terus adanya kemarin yang latihan breeding itu mulai saya saya latih gitu ya, kalau perasaan-perasaan itu muncul saya latih, dan memang ada efek yang cukup signifikan gitu. Jadi ada perasaan-perasaan sedikit lebih tenang gitu ya, nggak was-was dan lain sebagainya. Itu sih yang saya rasakan Mbak Nabila. Ya, terima kasih Bu Najmia. Jadi pernah ya merasakan hal yang mungkin situasinya tuh menakutkan banget gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa kita review di sini. Jadi misalkan situasinya apa, situasinya dengan siapa, mungkin dengan anak-anak ya.
apa yang dilakukan itu ketika SNP ya Bu ya, SMPTN. SNPTN, oke. Kemudian itu di mana? Ibu di mana itu? Di sekolah ya, posisi Bukan di sekolah, di rumah waktu itu mau masih di rumah. finalisasi data. Heeh. Tapi Nah, kan biasanya kalau kita mau finalisasi data tuh ada perasaan-perasaan takut ya, takut salah, takut ada yang kurang dan lain sebagainya. Nah, Mungkin karena perasaan itu kemudian situasi itu muncul gitu. ya itu berarti nanti situasinya seperti itu Bu. Jadi eh, apa namanya fokusnya kemarin itu penugasan itu ya kita biar kita tuh bisa apa ya istilahnya kalau apa namanya benang itu kita bedah, kita piak-piak, kita apa namanya istilahnya kita pilih-pilih, kita kode-kodekan, kita masukkan sini, jadi nanti kita ketemu gitu. Nah, misalkan situasinya seperti itu. Nah, kemudian dikenali emosinya, apa yang dirasakan, kayak gitu. Mungkin apa namanya yang dirasakan itu cemas, mungkin ya Bu ya. Cemas. Nah, Iya, betul. mungkin yang dirasakan itu cemas. Nah, cemasnya itu berapa persen, kayak gitu. Kira-kira berapa Bu kemarin waktu merasakan itu tuh, berapa persen cemasnya? Kayaknya hampir 100% deh itu. Oke, nggak apa-apa. Berarti bener-bener ini banget, cemas banget ya. Iya, benar-benar cemas banget itu. Nggak seperti biasanya. Kalau yang Iya. tahun-tahun sebelumnya itu kan ngerasa ya biasa lah gitu. Maksudnya cemas-cemas biasa aja. Mm-mm. Tapi kali itu bisa sampai keluar keringat dingin dan ketakutan yang sangat itu baru tahun itu gitu. Oke, jadi cemas, takut, kayak gitu ya Bu ya. Jadi itu mungkin 100% di situ. Nah, ada nggak sensasi tubuhnya Bu? Maksudnya kayak sampai pusing, mual, kayak gitu. Ada nggak yang dirasakan di sensasi tubuhnya? Kalau pusing sama mual enggak, cuman keluar keringat dingin Oh iya, kayak orang mau pingsan itu nah. oh iya iya iya. Itu juga termasuk termasuk reaksi tubuh ya Bu. Berarti emosinya itu cemas, takut, kemudian sensasi tubuhnya keluar keringat, kemudian automatic thoughts atau pikiran yang terlintas dalam benak Ibu sampai merasa takut banget. Apa yang kira-kira terlintas kayak gitu Bu? Langsung memikir apa kayak gitu? Kok sampai takutnya segitunya gitu? Ya itu sih sebenarnya rasa cemas itu hadir karena takut salah isi, Oh. takut ada yang kurang dari isian anak-anak itu gitu. Mm-mm. Karena sudah pernah mengalami sebelumnya tuh ditegur sama orang tua karena dianggapnya sekolah, kebetulan saya yang mengerjakan ya, Mm-mm. dianggapnya sekolah itu lalai dan lain sebagainya. Padahal sudah sesuai dengan prosedur gitu ya. Ternyata yang salah itu anaknya bukan sekolah. Hmm. Baik, jadi otomatis takutnya muncul karena dulu pernah seperti itu. Jadi takutnya tuh kayak dulu lagi kayak gitu. Iya, kira-kira seperti itulah. Ya, baik. Kemudian setelah itu ada compassionate responnya nggak Bu? Sudah melalui berapa lama memunculkan compassionate responnya? Setelah itu gimana ngerespon emosi negatifnya itu? Agak lama itu karena belum nggak serta-merta ya, cuman kebetulan karena mungkin saya orangnya yang tipikal pengen tahu gitu ya, pengen tahu kemudian ya itu tadi berusaha menghubungi salah satu kerabat yang kebetulan dokter. Mm-mm. Ya dari situ saya dapat masukan-masukan, Mbak seharusnya seperti ini, Mbak harusnya begini, Mbak harusnya begini gitu. Jadi dari situ saya mulai bisa mengatasi perasaan-perasaan itu walaupun tidak sepenuhnya ya, tapi Mm-mm. bisa sedikit lebih melegakan gitu. Mm-mm. Jadi apa itu yang muncul responnya Bu di situ akhirnya sudah mulai Iya, sudah mulai mengalihkan ketika perasaan cemas itu ada, itu saya mengalihkan ke kegiatan-kegiatan yang lain gitu. oh Masya Allah terima kasih Bu Nasmia jadi mungkin itu ya Bapak Ibu jadi apa namanya kemarin penugasannya itu ya intinya itu kita memilah-milih mengkotak-kotakkan jadi akhirnya itu kita ketemu jadi kan tadi intinya itu Bu Najmi itu takut takut karena eh, salah kayak tahun lalu lagi kayak gitu. Nah, itu pemikirannya kayak gitu. Lah, makanya saya bilang tadi kadang pikiran kita tuh meracuni kayak gitu. Eh, padahal itu belum terjadi kayak gitu. Itu bukan kenyataan kayak gitu kan.
itu pemikiran otomatis. Tapi automatic thought ini tuh manusiawi. Jadi emang fitrahnya kita manusia tuh memiliki automatic thought, entah itu dari lingkungan kita, akhirnya mencetak pemikiran kita kayak gitu. Nah, tapi bisa kita kelola kayak gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan lagi? Mungkin ada yang mau cerita sharing gitu, kita coba bersama-sama masukkan di eh, compassionate response kayak gitu. Ada yang mau menyampaikan lagi ya, Ibu? Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Nah, jadi eh, intinya penugasan kemarin itu kita kendalikan diri kita, kendalikan dirimu, jangan biarkan pikiran mengendalikanmu, kayak gitu. Jadi kita itu harus mengendalikan pikiran kita, Bapak Ibu. Ya kayak misalkan orang-orang kita berpikir bahwasanya kita itu orangnya adalah eh, nggak pintar, kemudian insecure, kemudian eh, pokoknya ya jelek-jelek kayak gitu. Nah, itu adalah pemikiran kita kayak gitu, Bapak Ibu. Itu ada di benak kita kayak gitu. Tapi kenyataannya kan bukan begitu kayak gitu. Itu hanya tinggal di dunia kita sendiri kayak gitu. Makanya di kesempatan kali ini, di sesi terakhir ini, kita itu berfokus untuk menekankan pemikiran baru kayak gitu. Kan kemarin juga ada yang bertanya. Nah, kalau misalkan kita sudah berpikir negatif, terus kita mau berpikir positif. Nah, itu kayak malah maksa gitu, malah nggak sesuai kayak gitu. Nah, itulah Bapak Ibu, itu ada prosesnya karena kita belum menerima. Jadi kita terima dulu kayak kemarin kita sudah pelajari bahwasannya emosi itu tidak bisa kita tolak. Kalau semakin ditolak, ya semakin menjadi-jadi. Kayak kemarin mungkin Bapak Ibu sudah ini ya kemarin kita juga sudah diskusi bahwasanya ya kemarin tuh pernah apa namanya merasakan kalau emosi itu semakin ditolak itu malah semakin menjadi-jadi, kemudian jadinya itu malah melampiaskan ke hal-hal yang negatif kayak melampiaskan ke liburan atau belanja atau yang lain. Padahal intinya itu di diri kita sendiri. Padahal intinya di pikiran kita sendiri, di perasaan kita sendiri. Nah, kita kendalikan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, terkadang kita itu terjebak dalam pikiran kita sendiri. Iya, pasti itu Bapak Ibu mungkin hari ini ada yang terjebak dalam pikiran sendiri. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Mungkin hari ini ada yang terjebak dengan pikirannya atau terjebak perasaannya. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Mungkin Bu, Bu siapa ini yang mau ya? Atau mau ditunjuk aja? Bu Najimia sudah. Kemudian mungkin ada Bu Rizky mungkin mau menyampaikan Bu. Atau mungkin ada Bu Indah mau menyampaikan Ibu. Bu Indah Safitri. Ada yang hari ini terjebak dalam pikirannya sendiri Bapak Ibu?
Oke. Eh, mungkin setiap kita pernah ya mengalami eh, pikiran yang terjebak dalam diri kita sendiri gitu. Nah, padahal pikiran kita itu bukan kenyataan, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi memang itu bukan kenyataan. Itu hanya ada di dalam diri kita sendiri. Kita sudah menilai duluan, kita sudah berpendapat duluan kayak gitu. Pikiran itu bukan kenyataan. Nah, ini mungkin bisa bisa menjadi pegangan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu sedang dalam kondisi eh, takut, cemas, pokoknya lagi bertarung dengan pikirannya sendiri. Diingat-ingat, mungkin langsung, wah kemarin pelatihan ini ya, apa namanya, menyampaikan kalau pikiran kita itu bukan kenyataan gitu. Itu hanya ada di dalam benak kita kayak gitu. Bukan hal yang sebenarnya terjadi. Misalkan kita berpikir kita bodoh. Aku bodoh, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Itu hanya pikiran kita, kayak gitu. Itu hanya ada di dalam benak kita. Padahal kenyataannya misalkan orang menilai eh, kita mengerjakan PR, kita mengerjakan tugas, menyelesaikan pekerjaan, kemudian menyelesaikan proyek, itu juga sudah termasuk pencapaian kayak gitu. Itu juga sudah menjadikan apa namanya, menunjukkan kalau kemampuan kita itu sudah baik kayak gitu. Hal-hal hal-hal kecil seperti itu. Nah, kemudian ini penekanannya, cara berpikir, latih diri untuk menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih positif dan mendukung growth mindset gitu. Jadi di pertemuan terakhir ini kita lebih berfokus untuk mendukung growth mindset. Jadi lebih berpikir untuk bertumbuh. Kita mau lebih baik, kemudian kita lebih ingin untuk meningkatkan motivasi, kayak gitu. Nah, contohnya, misalkan saya tidak bisa melakukan ini, ubah menjadi saya bisa melakukannya. Saya belum bisa melakukannya, tapi saya bisa belajar. Nah, kalau kemarin kita bahas di apa namanya pertemuan kedua tentang mengenali emosi kita kayak gitu. Nah, misalkan saya 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 itu takut kayak gitu. Nah, takutnya itu kenapa kayak gitu. Nah, oh aku lagi takut kayak gitu. Ya udah dikenali, kemudian diterima kayak gitu. Oh, aku sedang takut. Nah, kalau kita sudah mengenali, sudah menerima, sudah sadar bahwa bahwasanya apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kayak gitu. Nah, itu akan membawa ke pemikiran baru kayak gitu. Membawa pikiran baru, misalkan berpikir bahwa saya belum bisa melakukannya, tapi saya bisa belajar gitu. Jadi lebih lebih ke kita itu mau berkembang gitu Bapak Ibu. Ada yang pernah mengalami hal-hal seperti ini Bapak Ibu? Atau aku sebenarnya itu udah punya mental yang grow loh kayak gitu. Memiliki grow mindset sebenarnya. Tapi oh ternyata ini ada korelasinya ya dengan mindful self compassion kayak gitu, atau ada yang mau menyampaikan atau berpendapat seperti itu Mbak Ibu, atau sebenarnya saya ini sudah memiliki grow mindset kayak gitu Mbak. Nah, mungkin ada yang menyampaikan Bapak Ibu. Kalau sudah pernah merasakan kalau ternyata saya ini memiliki grow mindset kayak gitu. Tanpa disadari saya ini memiliki grow mindset kayak gitu.
Mungkin saya kali ya Mbak Ya, Nabila ya. ya, Boleh ya? gimana, Bu? Ya, terima kasih. Silakan. Kan saya gini, saya awal berkarir itu kan jadi dosen ya. Jadi saya tamat S1, kemudian langsung lanjut S2, kemudian setelah S2 langsung ke dosennya gitu. Nah, namun ketika saya jadi dosen itu ada beberapa hal mungkin ya, namanya juga kita pertama sekali masuk ke dunia kerja gitu ya kan. Pertama sekali masuk dunia kerja, kemudian saya menjalani tugas saya sebagai dosen sebagaimana layaknya gitu ya, dosen pemula gitu. Namun di pertengahannya itu sekitar 3 tahun lah saya menjalani masa-masa dosen saya itu. Nah, saya coba ke apa namanya itu, cobalah ke sekolah. Nah, disinilah mungkin struggle saya gitu, karena kenapa saya ngambil lagi ke sekolah, karena memang ada beberapa hal yang terjadi gitu ya, ketika saya itu berawal dari dosen gitu. Sudah 3 tahun ya, memang belum ada kabar ketika pengangkatan tetap atau tidak tetapnya. Kemudian ketika saya menjelaskan itu kayak apa benar ini gitu, ketika saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu itu terkait dengan fenomena-fenomena itu kan karena saya pure-nya itu adalah S2 kemudian langsung jadi dosen, jadi saya merasa kurang gitu di lapangan gitu. Nah, kemudian dari itu saya ambillah ke apa namanya itu, ambil ke sekolah gitu. Nah, disinilah saya itu merasa ya, wah kok di sekolah saya itu kok kayak nggak bisa apa-apa ya gitu. Dengan notabene saya itu basic saya S2, orang yang masa S2 gitu aja nggak bisa gitu. Mungkin itu yang membuat saya itu agak lebih apa namanya itu ya, fix mindset gitu ya kan. Jadi kayak kok nggak bisa apa-apa gitu. Sampai saya itu apa alhamdulillah gitu, masih diberikan pertemanan yang memang masih bisa membantu gitu. Di awal saya ingat banget gitu. Yang namanya kita di kampus ya, mana pernah kita itu kayak membuat camping, membuat absensi, hal seperti itulah. Hal itu saya nggak, masih bertanya ke teman untuk ngebolongin kertas saja gitu kan. Ini gimana ya? Ini gimana ya Allah? Saya merasa ya Allah kayak bodoh banget rasanya ya gitu. Tapi sembari lagi berjalan waktu, semakin berjalan waktunya gitu kok. Di sini mungkin saya memiliki apa namanya struggle tersendiri ya kalau di sekolah. Ternyata di sekolah itu banyak kegiatannya ya, yang dulu mungkin ketika kuliah saya itu hanya fokus pada akademik saja gitu. Ternyata banyak hal yang memang saya skip gitu. Jadi orang udah bisa, ini saya kok masih nggak bisa ya, apa setidak berdaya itu gitu. Sampai hal seperti itu memang pernah saya pikirkan gitu kan. Sampai apakah saya memang nggak cocok jadi guru, terus saya cocok di mana dong gitu. Di kampusnya saya nggak puas dengan diri saya sendiri, kemudian di sekolah pun saya merasa bahwa jauh-jauh ketinggalan seperti itu. Nah, karena di sekolah itu sudah berjalan sampai dengan 3 tahun lah. Nah, di 3 tahun itulah saya mungkin saya sampai ke apa namanya gitu ya, karena saya senang dengan bagian-bagian yang keagamaan gitu ya. Jadi kayak jadi saya kayak kajian lah gitu, kayak membangun bahwa nggak apa-apa gitu. Nah, saya baru mendapatkan ilmu yang nggak apa-apa, yang penting saya belajar gitu. Nah, makanya sampai ke sekarang itu saya menganggap it's okay, saya menyadari, saya mengakui pada diri saya sendiri gitu. Oke, memang aku nggak bisa karena memang aku nggak pernah menyentuh dan aku belum pernah gitu bersinggungan dengan aktivitas-aktivitas yang seperti ini gitu kan. Tapi yang saya positifkan dari desain, yang saya pikirkan terhadap diri saya orangnya mau belajar kok gitu. Saya mau bertanya kok, sekali dua kali bertanya sudah dijelaskan, kemudian apa namanya itu saya cari sendiri gitu. Tapi yang saya doakan itu adalah kembali saya itu senang dengan hal seperti itu gitu kan. Yang saya doakan ya Allah berikan saya pertemanan gitu, pertemanan yang memang benar-benar bisa membantu saya gitu. Setidaknya mereka itu ya ngajin aja lah, kasih tahu aja dulu gitu. Walaupun yang dikasih tahu ya mereka punya aktivitas tersendiri ya, kita juga nggak bisa memaksa mereka juga mengerti dengan hal kita gitu. Makanya yang saya positifkan dari diri saya ya itu gitu. Cuman saya tuh kayak saya sampai sekarang saya masih merasa bahwa itu kayak nggak bisa apa-apa gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Tapi itu oke gitu. Aku kan belajar lagi. Nah, di saat ini kan saya juga berdiri dari dua kaki gitu ya. Di sekolah saya jalan, ternyata di kampus juga saya jalan. Nah, ketika di kampus di sekolah jalan, di kuliah jalan, kan rasanya di sekolah saya banyak pelajari, nah di kampus juga saya
agak-agak tertinggalan gitu. Maksudnya ketika orang sudah bisa passing bla 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 dan sebagainya, saya itu kayak aku ketinggalan di bagian ini gitu. Tapi di sini kembali lagi bahwa saya apa namanya itu mindset yang saya miliki adalah saya orangnya mau belajar. Itu oke saya itu bodoh, itu oke saya itu terlambat dalam mengerti, saya mau belajar gitu. Nah makanya itu yang membuat saya kayak ikut beberapa kelas, walaupun itu sama-sama sepantaran lah. Dia tuh lebih maju, tapi saya bisa menerima gitu. Oke dia lebih maju daripada saya, nggak apa-apa, saya itu istilahnya kalau dalam berlari saya baru bisa pegang itu di bajunya gitu, nggak apa-apa, yang penting saya ikuti semuanya gitu. Itu yang selama ini saya coba, sehingga saya itu bangun pagi itu nggak terlalu yang cemas lagi, karena pada kondisi tertentu saya itu ketika bangun pagi itu kayak, oh Tuhan, aku menghadapi lagi ini, aku menghadapi lagi ini. Nah tapi sekarang kalau yang saya alami ini gitu kan, yang saya coba suntik lagi ke pikiran saya, it's okay pagi aku yang insya Allah Allah akan melindungi seperti itu. Nah kemudian terkait dengan menulis gitu, emosi yang kita punya, bisa journaling, kalau saya bilang itu jurnalnya, itu tetap saya lagi untuk apa nama itu, refleksi emosi saya itu setiap saya lakukan, sehingga kalau saya nggak melakukan itu, ya saya tuh kayak merasa ada sesuatu gitu. Makanya sekarang pun alhamdulillahnya ketika saya memiliki emosi yang tidak baik-baik saja gitu, saya lampiaskan itu menulis gitu, karena mungkin hanya dengan itu gitu saya dapat lakukan gitu. Tapi alhamdulillah so far gitu Allah sangat menolong saya seperti itu kan. Ya kembali lagi gitu kan, dianugerahkan dengan teman-teman yang memang saya, ya Allah, kalau saya jadi posisi mereka saya nggak mau deh gitu. Tapi ya alhamdulillahnya seperti itu. Iya, Ibu mau belajar ya, Ya istilahnya. benar. Iya, Masya Allah. Nah, Berarti itu. tanpa disadari, dengan berjalannya waktu, Ibu akhirnya mau dengan perubahan, menyesuaikan diri, belajar, itu ya Bu ya. Wah, berarti secara nggak langsung Ibu juga sudah memiliki grow mindset ya Bu ya, Masya Allah. Sangat Bu. Oke, Alhamdulillah. iya. Terima kasih. Masya Allah sekali. Nah, saya juga pengen tahu nih Bapak Ibu, ada nggak suatu hal yang paling Bapak Ibu ingat dan paling Bapak Ibu rasa spesial banget yang mengubah hidup Bapak Ibu? Atau mungkin itu adalah sisi eh, titik terendah dalam hidup Bapak Ibu, terus akhirnya bisa bangkit lagi gitu. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Ada yang mau sharing? Mungkin ada yang mau sharing tentang, oke, ada yang mau Bapak Ibu? Ya, Saya mencoba lagi Mbak. ya, ya, ya. Agak aktif lagi hari ini saya Ya, Mbak, ya. karena Nggak hari ini apa-apa, Bu. kebetulan gitu kan. Titik terendah yang saya alami gitu itu sekitar 1 tahun yang lalu lah. Saya yang awalnya meniat gitu menikah, kemudian apa namanya itu menikah, sudah diatur segala macamnya gitu. Tapi ya itu alhamdulillah saya itu karena saya azam doa saya itu udah dikelilingi oleh teman-teman yang apa namanya yang sedang membuka pikiran saya gitu. Karena saya perantau, kebetulan saya perantau, saya di Jakarta, saya kan merasakan sendiri gitu ya, nggak ada lagi gitu mesti ya, memang sekalian teman-teman dekat ini gitu kan. Nah alhamdulillah ketika itu saya itu di tahap bisa dikatakan saya itu apa namanya itu ya, toksik gitu ya, hampir menikah tapi saya itu diperlakukan dengan sangat, ya saya nggak suka dengan perlakuan itu gitu. Kemana-mana saya harus dibuntutin, maksud itu sangat tidak mengenakan. Setiap saya harus bekerja kan saya itu harus telepon lain dan sebagainya, segala kegiatan saya harus dipretelin, semua itu amat sangat tidak menyenangkan bagi saya gitu. Nah itu yang membuat saya itu yang apa namanya itu drop, sangat drop, karena tidak hanya omongan tapi malah aksi gitu, sampai didatangi ke sekolah tempat kerja saya gitu, itu amat sangat tidak menyenangkan bagi saya ketika itu. Nah salah satu yang membuat saya itu berani ya begitu saya bisa memutuskan hubungan itu gitu. Saya bisa memutuskan hubungan itu, saya cut semuanya itu
Kemudian saya kembali lagi gitu kan, karena saya senangnya yang kayak berbau agama gitu, Mbak ya. Saya ikut kajian ya nggak apa-apa gitu. Makanya nggak apa-apa dalam artiannya saya tuh udah dikasih perjalanan hidup apa namanya itu ya, dari saya kuliah, kemudian saya dapat kerja, kemudian dengan itu kayaknya mulus-mulus aja gitu, mulus-mulus aja gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa yang apa namanya itu pemikiran bahwa ini bukti saya tuh beriman pada Allah itu apa gitu. Kalau saya nggak diuji seperti itu, maka ini merupakan bentuk dari salah satu ujian saya gitu. Nah, begitu saya putus dengan itu, alhamdulillah saya itu bisa menerima semua, nggak apa-apa dan nggak apa-apa itu. Itu salah satu bentuk keberanian saya dan sangat bersyukur sekali ketika nggak ada lagi dalam hubungan seperti itu. Berarti itu benar-benar ngubah cara berpikir Ibu, cara Iya benar. jadi Ketakutan semuanya. Pokoknya dari situlah kayak kalau dibilang hijrah, saya benar-benar hijrah itu ketika itu gitu. Yang nggak terlalu sombong lagi. Kalau dulu nggak apa-apa kok, saya dekat dengan Allah, saya bisa semua bisa. Ternyata disentil lah ya sama Allah gitu kayak kelabakan banget gitu. Itu memang apa namanya itu tolak saya itu kayak berpikir agak lebih tenang. Walaupun dalam proses penyembuhan saya itu luar biasa gitu. Maksudnya kayak saya harus ke psikiater, saya yang harus ke ustaz, saya memang harus ya semuanya saya lakukan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah gitu kayak sekarang selega ini ternyata. Terima kasih Allah ya. Makanya kembali lagi yang compassion ini kayak memeluk diri sendiri kayak thank you seperti itu. sendiri ya Bu ya. Benar itu yang memang saya ternyata ini gitu yang dikatakan menyayangi diri sendiri seperti itu. Iya, jadi secara nggak langsung Ibu juga sudah mempraktekkan ini ya Bu ya. Alhamdulillah gitu. Saya dulu mempraktekkan ternyata iya ada ilmunya gitu. Saya dulu kan cuma patokannya sih itu pada mindfulness ya gitu. Ternyata di dalam mindfulness ada yang namanya self compassion gitu. Nah itu yang saya ini konsepnya gitu kayak menarik gitu untuk dibahas. Menarik, jadi kan mau belajar ya Bu ya. Jadi itu juga memang salah satu konsep ini ya, grow mindset gitu. Jadi semakin dapat tekanan, pengalaman kayak gitu, bukan yang semakin merendah, maksudnya bukan yang bersembunyi atau melakukan hal-hal negatif, tapi orang-orang yang dengan grow mindset itu mendapatkan tekanan, pengalaman dan hal-hal baru itu merubahnya untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi secara nggak langsung Ibu sudah mempraktekkan. Nah, mungkin ada yang lain mau yang sharing. Terima kasih Bu Nurul ya. Semoga tetap bertahan dengan mindsetnya seperti ini ya Bu ya. Wah, amin. Ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi Bapak Ibu. Mungkin hal apa sih, hal terbesar apa yang bisa mengubah diri Bapak Ibu atau pemikiran apa yang ternyata selama ini aku salah berpikir seperti itu kayak gitu. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Bu Dwi, Bu Rizky, Bu Amelia Rizky, Pak Diki, Bu Puji, Bu Regita, Bu Chandra, Bu Aisyah. Ada yang mau menyampaikan? Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini selanjutnya automatic thought. Jadi pikiran yang muncul secara spontan dalam pikiran kita tanpa kita sadari atau memikirkannya secara sengaja. Pikiran ini seringkali terjadi begitu cepat dan tanpa sadar sehingga kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sedang memikirkannya kayak gitu. Jadi pikiran itu tiba-tiba muncul kayak gitu, seperti yang sudah Bapak Ibu kerjakan di worksheet atau di penugasan di sesi 3 itu ada automatic thought atau pemikiran otomatis kayak gitu. Jadi misalkan kita mendapatkan situasi apa, kita langsung berpikir hal-hal yang spontan kayak gitu. Jadi otomatis kayak gitu. Langsung misalkan, aku mau bimbingan kayak gitu, mau bimbingan skripsi, mau bimbingan tesis, mau bimbingan disertasi misalkan dengan dosen ini kayak gitu. Tapi di pikiran ini sudah berpikir, wah pasti nanti aku diomelin.
pasti nanti aku direvisi banyak, pasti nanti, pasti nanti, pasti nanti. Nah, itu biasanya automatic thoughts itu seperti itu, pikiran-pikiran yang langsung muncul otomatis dan spontan kayak gitu. Jadi prosesnya itu begitu cepat. Kadang kita nggak sengaja memikirkannya kayak gitu. Pernah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini, Bapak Ibu? Hal-hal yang spontan terjadi kayak gitu. Ketika melakukan ini, tiba-tiba langsung berpikir apa kayak gitu. Langsung berpikir hal-hal yang negatif, kemudian eh, begitu cepat responnya, sampai kadang kita nggak sadar kalau hal itu kita pikirkan kayak gitu. Ada yang pernah merasakan atau mengingat pikiran otomatis kita, oh ternyata aku dulu berpikiran otomatis ya, padahal kan belum belum terjadi kayak gitu. Ada yang pernah mengalami Bapak Ibu? Yang mau sharing? Bu Najmia mungkin? Tadi udah disebutkan sama Mbak Nabila waktu Iya, konsultasi sama dosen ya. iya. Karena kita sudah dapat info-info sebelumnya kan, itu mungkin yang memunculkan pikiran kecemasan-kecemasan itu karena teman-teman kan sudah mengatakan, sama ini susah, sama dosen yang ini susah gitu ya. Jadi ketika nama itu muncul, kita tuh langsung berpikir, wah, wah, wah gitu ya. Oke, Tapi padahal ketika sudah dijalani, oh ternyata nggak seperti itu ya gitu. iya, jadi ya, pernah ya Bu Mia ya. Jadi ya kadang itu adalah kita terkognisi di otak kita sendiri, di pikiran kita sendiri. Kita tuh terlalu apa ya? Terlalu menyelami pikiran kita kayak gitu. Istilahnya kita hanya terputar di pikiran kita sendiri. Padahal itu belum kenyataan gitu. Itu hanya isi pikiran kita kayak gitu. Kenyataannya belum terjadi kayak gitu loh. Jadi, jadi semoga setelah ini kita lebih menyadari gitu ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, menyadari, mindful, kemudian Pak kenali emosi kita. Nah, kemudian setelah itu self compassion, self afirmasi, afirmasi diri kita kalau kita sudah menerima emosinya sehingga bisa memunculkan pemikiran yang baru. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang mau berubah lebih baik kayak gitu Mbak Ibu. Nah, tadi yang mau menyampaikan lagi Bu Nurul, pernah ya Bu merasakan pikiran otomatis yang langsung terlintas kayak gitu, mikir ini langsung melakukan hal ini di situasi ini tiba-tiba muncul kayak gitu. Nah Bu Nurulnya terpental mungkin ya. Atau ada yang lain Bapak Ibu yang mau menyampaikan pernah memiliki pengalaman pikiran otomatis atau automatic thought ketika melakukan sesuatu tiba-tiba langsung terlintas pikiran-pikiran negatif kayak gitu atau pikiran-pikiran yang nggak kita sangka-sangka kayak gitu, nggak kita sadari kayak gitu. Ini ada yang mau menyampaikan? Bu Dwi, Bu Amel, Bu Rizky, Pak Diki, Bu Puji, Bu Regita, Bu Aisyah, Bu April, ada yang mau menyampaikan? Oke, baik. Jadi kayak seperti itu Bapak Ibu. Jadi automatic thought itu spontan kayak gitu. Terjadinya itu begitu cepat, terlintas begitu saja. Kadang kita nggak menyadari kayak gitu. Padahal eh, pikiran kita itu bukan kenyataan kayak gitu. Dan itu nggak nyata kayak gitu. Itu hanya ada di dalam pikiran kita, belum menjadi kenyataan kayak gitu. Jadi mungkin itu hal yang bisa nanti kita aplikasikan ke diri kita ketika kita muncul pikiran-pikiran otomatis. Ingat-ingat bahwasanya pikiran kita itu bukan kenyataan gitu. Nah, ini dia inti dari eh, apa namanya pertemuan kali ini. Jadi ini adalah konsep atau pola pemikiran ketika kita tanpa mindful self compassion, Bapak Ibu. Jadi proses dari automatic touch itu sangat cepat. Jadi langsung mungkin kalau kita tanpa memproses itu langsung bisa menjadi respon kayak gitu. Misalkan pikiran otomatisnya aku nggak bisa ikut sidang
tahun ini, misalkan itu. Nah, itu adalah pikiran otomatis, wah kayaknya aku nggak bisa deh ikut ikut apa namanya sidang kayak gitu. Orang ini udah mepet banget. Akhirnya tanpa diproses kayak gitu, tanpa adanya proses di sini, langsung ada respon kayak gitu. Responnya apa? Mungkin hal-hal yang bersifat maladaptif, misalkan eh, langsung mencari pelampiasan kayak gitu karena nggak bisa ikut sidang. Akhirnya ya udah aku mau nyantai-nyantai aja dulu. Nah, padahal itu masih ada waktu, tapi karena dia terlalu berfokus dengan pikiran-pikirannya itu, akhirnya menimbulkan responnya itu respon yang negatif kayak gitu. Misalkan memunculkan hal-hal yang juga negatif kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya itu, nah seperti ini yang benar Bapak Ibu. Jadi kalau kita eh, pikiran otomatis itu langsung ke respon, itu mungkin menghasilkannya juga hal-hal yang negatif yaitu beda lagi kalau misalkan pemikiran kita itu kita lalui dengan proses MSC kayak gitu. Kalau yang tadi kan pikiran otomatis langsung ke respon kayak gitu. Responnya langsung hal-hal yang negatif kayak gitu. Nah, ternyata itu ada prosesnya, Bapak Ibu. Ada proses yang harus kita lewati dulu, kayak gitu. Nah, apa itu? Yaitu mindful self-compassion tadi, yang sudah kita pelajari 4 kali pertemuan itu, Bapak Ibu. Jadi misalkan kita menyadari diri, kalau kemarin itu kan kita belajar tentang mindful breathing atau bernafas dalam, menyadari nafas kita, kayak gitu kan. Nah, yang pertemuan kedua kita mengenali emosi kita kayak gitu, mengenali, menerima emosi kita. Nah, setelah kita menerima, yang ketiga itu kemarin di pertemuan dengan Putri Syia itu kita belajar tentang self affirmation ya gitu. Setelah kita menerima emosi-emosi kita, kita afirmasi ke diri kita kasih sayang diri kita. Gitu. Kita apa namanya amati kayak gitu, sayangi, pupuk lah intinya sekarang itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Intinya kalau kita memiliki pikiran otomatis itu jangan jangan langsung kita respon karena pikiran otomatis itu kan cepat banget. Tiba-tiba muncul kayak gitu, tiba-tiba datang seperti itu. Jadi apa namanya jangan kita langsung meresponnya kayak gitu, kita harus memberikan jeda. Nah, di dalam jeda itu kita bisa lakukan mindful self compassion kayak gitu Bapak Ibu. Nah, di dalamnya kita bisa seliti yang pertama mungkin hal yang bisa kita lakukan adalah deep breathing yang sudah kita pernah lakukan, yaitu nafas dalam-dalam, kemudian amati nafas kita sadari, atau dengan kita mengenali emosi kita. Emosi kita kenali, kita pahami, kita sadari. Pokoknya emosi kita jangan ditolak. Gitu. Semakin emosi kita ditolak, itu semakin menjadi-jadi. Pernah dengar kata-kata kalau nggak mikirin sih, tapi kepikiran kayak gitu. Itu the real kalau kita sudah mempraktekkan apa namanya mengenali emosi itu nggak akan terjadi sih. Jadi kita mengenali kemudian menyadari kayak gitu. Semakin kita menyadari itu akan jinak istilahnya itu kan kasar ya. Ya nggak bisa kita lawan gitu kasar kalau sama kasar kan nggak bisa ya. Ya kita lembut sama diri kita pahami, kita sadari emosi kita. Setelah kita sadari, kemudian kita pupuk diri kita dengan self affirmation kata-kata yang positif seperti itu. Baru nanti akhirnya wah oh iya ya ngapain ya aku kayak gitu ya. Ya udah Kak, aku kan bisa nyoba dulu entah nanti hasilnya gimana. Nah misalkan dengan pikiran otomatis tadi aku nggak bisa ikut sidang tahun ini kayak gitu. Nah
Terus misalkan mindful self compassion-nya diaplikasikan misalkan. Nah, setelah itu coba emosinya disadari, kemudian apa namanya pikirannya disadari, kemudian apa namanya mencoba afirmasi-afirmasi positif untuk dirinya kayak gitu. Nah, akhirnya memunculkan pikiran baru kayak gitu. Menjadikan pikiran baru, nah itu yang dimaksud dengan growth mindset kayak gitu. Jadi memunculkan pemikiran baru untuk lebih baik dengan self compassion, dengan kita akhirnya lebih menyayangi diri kita kayak gitu. Oke, aku mau coba dulu. Walaupun nanti hasilnya nggak bisa sidang, ya nggak apa-apa. Yang penting aku menghargai diri aku kayak gitu. Aku sudah mau mencoba kayak gitu. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi intinya intinya dari mindfulness compassion itu ini. Jadi ada 3. Prosesnya itu mungkin seperti ini, pola pikir kita ketika kita mengaplikasikan mindful self compassion gitu. Jadi melewati proses gitu. Jadi sehingga responnya tuh nggak agresif kayak gitu. Kita jinakkan dengan mindful self compassion, emosi dan pikiran kita gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian praktik grow mindset mindful self compassion. Nah, ini sudah saya spill tadi. Jadi mungkin nanti ini bisa juga di foto atau di screenshot atau di apa namanya tulis mungkin. Nah, ini inti dari pertemuan kita. 4 kali pertemuan itu ya ini tadi kayak gitu. Konsep ini tadi kayak gitu. Setelah kita ada pikiran otomatis, perasaan otomatis kayak gitu. Kemudian kita apa namanya melewati proses mindful self compassion. Kemudian baru responnya. Nah, sama kayak gini. Jadi praktik grow mindset mindful self compassion itu yang pertama menyadari dan hadir penuh dalam kondisi tersebut atau mindfulness. Jadi kita sadar apa kondisi kita, gimana situasinya kayak gitu. Ya sama seperti worksheet yang sudah Bapak Ibu kerjakan sebelumnya kayak gitu. Jadi menyadari situasinya apa kayak gitu. Terus habis itu kenali emosi yang hadir kayak gitu. Emosinya apa gitu. Cemas kah, takut kah, atau apa? Kenali. Nah, setelah kita mengenali akhirnya kita terima emosi kita. Pokoknya jangan ditolak. Karena penolakan emosi itu semakin, ya sudah, mungkin ini sudah berkali-kali saya katakan kalau misalkan semakin ditolak itu semakin menjadi nggak mikir sih tapi kepikiran kayak gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang terjadi ya seperti itu karena kita belum bisa menerima gitu. Jadi perlu ada jeda sejenak kayak gitu. Jangan langsung merespon, automatic thoughts kita kayak gitu. Kita sadari, kita terima dulu. Nah, yang keempat yaitu bersikap welas asih terhadap diri sendiri. Nah, bersikap welas asih artinya kita memiliki kasih sayang pada diri kita, self compassion kayak gitu. Dipuk-puk diri sendiri, menyayangi diri sendiri kayak gitu. Lebih tenang, lebih damai seperti itu. Nah, kemudian yang kelima memberikan afirmasi positif pada diri sendiri. Nah, setelah kita sayang dengan diri kita, nah kemarin ada menulis surat untuk diri sendiri kayak gitu. Itu dapat apa namanya istilahnya dapat membuat kita akhirnya sadar gimana sih aku sama diriku kayak gitu. Oh, ternyata selama ini aku belum pernah ya welas asih sama diriku kayak gitu. Mungkin dengan nulis kayak gitu kita bisa sampai nangis karena wah aku ternyata belum sedekat ini sama diriku kayak gitu. Aku lebih lebih apa ya lebih mengutamakan orang lain kayak gitu. Aku jarang puk-puk diriku sendiri gitu. Nah, terus berikan afirmasi positif. Nah, jadi mungkin kemarin sudah dibahas juga bahwasanya kalau kita sering menggunakan kata-kata negatif untuk diri kita, itu juga akan tercetak. Akhirnya jadi keyakinan di diri kita kayak gitu.
hal-hal yang mungkin hasilnya positif, ya kita tetap mencari hal-hal yang negatifnya kayak gitu. Kita berfokus pada negatifnya. Kita belum berjuang tapi udah nyerah duluan. Nah, mungkin itu salah satu contohnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, setelah memiliki apa namanya sudah bisa memberikan afirmasi positif pada diri kita, akhirnya kita mencoba untuk memunculkan pikiran baru untuk bertumbuh kayak gitu. Jadi mau untuk lebih baik kayak gitu, lebih bertumbuh lagi, lebih mau belajar lagi kayak gitu. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kesimpulannya itu mengadopsi pola pikir bertumbuh atau growth mindset, artinya kita membuka diri untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup. Menjadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk menjadi lebih baik dengan kesadaran penuh, mindfulness, serta kasih sayang pada diri sendiri atau self compassion. Gitu, Bapak Ibu. Jadi intinya dari pertemuan 4 kali pertemuan, ya intinya tuh ini Bapak Ibu. Prosesnya tuh ini. Polanya tuh seperti ini gitu. Ketika kita sudah melewati mindful self compassion, akhirnya kita bisa menumbuhkan mindset baru kayak gitu. Baik Bapak Ibu, ini sudah sampai di kesimpulan. Mungkin ada yang ingin berpendapat atau berdiskusi atau ada yang mau sharing-sharing cerita gitu setelah di kesimpulan mindful self compassion di grow mindset ini di pertemuan terakhir ini. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Nah, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya minta tolong Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi post-test dari kegiatan ini, Bapak Ibu. Mungkin waktu 10 menit cukup di Bapak Ibu ya, untuk mengisi post-test ini. Nah, silahkan diisi Bapak Ibu. Jadi, Mbak Nun Sewu, ya, ya, tolong dikirimkan linknya aja Mbak, oh, karena ya, kok saya tidak memungkinkan untuk ya, ini ya, karena pakai HP saya. ya, Bu, saya kirimkan di grup ya, Bu ya. Nggih, Ya, matur suwun. ya, sami-sami. Mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo kalau yang kesulitan sebentar saya kirimkan linknya Bapak Ibu. Oh, silahkan monggo yang lain kalau sudah bisa berkenan untuk mengisi. Baik, sudah saya kirim di WA grup ya Bapak Ibu.
Sampun Bapak Ibu, apa masih kesulitan? Masih proses, Mbak. Iya, anjir, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, mungkin sambil mengisi link post test, Bapak Ibu, saya ingin juga apa namanya, ingin tahu kesan selama mengikuti pelatihan ini seperti itu. Ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu sambil kita menunggu yang lain mengisi. Baik, sepertinya masih pada fokus mengisi link post test ini. Baik, kita tunggu. Ada yang sudah Bapak Ibu sudah mengisi post testnya?
Saya cek Bapak Ibu ya. Baru satu yang mengisi Bu Regita. Oh, baik Bapak Ibu, mungkin yang sudah mengisi, mungkin ada yang mau menyampaikan sambil menunggu yang lain. Ada yang mau menyampaikan kesan selama melakukan pelatihan 4 kali sesi ini, Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan, Bapak Ibu, dari Bu yang sudah mengisi ada Bu Regita, Bu Najmia, Bu Puji, dan Bu Rizky. Mungkin ada yang mau mewakili, tuh, menyampaikan kesan selama pelatihan ini. Ada yang menyampaikan, Mbak Ibu? Saya coba ya Mbak ya. Ya, silahkan Ibu. Nggih, nun saya usah on off cam ya Mbak. Ya, nggak apa-apa Bu. Nggih. Saya kan tipikal pemarah ya Mbak. Wah, Ya. kalau teman-teman di kantor paham saya. Tipikal saya tuh pemarah. Jadi latihan ini itu kan untuk apa ya? Bukan menekan ya, tapi mencoba untuk berdamai dengan marah itu. Gitu. Memang saya kalau pada waktu latihan nafas itu memang saya rutinkan tiap hari. Jadi sebelum tidur itu coba saya rutinkan tiap hari dari 5 menit sampai 10 menit itu. Walaupun mungkin ada kadang 5 menit lebih, ada kadang hanya 5 menit gitu, tapi tidak sampai lebih dari 10 menit yang saya lakukan. Tapi saya mencoba untuk melakukan itu. Karena memang saya memilih sebelum tidur karena agar saya itu tidur saya menjadi rileks, tidur saya menjadi lebih baik, dan pagi hari itu saya menjadi lebih baik juga, lebih segar. Dan itu memang ternyata berdampak juga ketika saya mencoba itu sebelum saya berdoa malam, tidur, saya mencoba melakukan itu. Rutinitas itu ternyata membuat saya benar-benar bisa tidur, Mbak. Benar-benar bisa tidur. Biasanya tuh saya kebangun jam 2, nanti nggak bisa tidur lagi sampai pagi, atau jam 3 bangun, nanti baru bisa tidur lagi jam 4, jam 5 sudah harus jam 4 sudah nggak tenang karena tidur males sebentar, sudah harus
siap-siap untuk masak dan lain sebagainya untuk persiapan bekerja. Jadi, tapi ketika saya mencoba itu di jam 9 atau paling tidak jam 10, sebelum jam 10 saya mencoba untuk tidur, dan sebelum tidur doa, dan sebelum doa saya melakukan tarik nafas ini membuat saya lebih rileks dalam hal tidur. Bangun pun saya merasa bahwa tubuh saya enak karena tidur saya menjadi cukup, dan saya tidak bangun-bangun gitu. Itu sih efek yang ada di saya. Kemudian kayak tadi misalnya di kantor itu kan banyak sekali masalah yang terjadi, yang sudah mungkin salah satunya sudah saya tulis juga di tugas yang ketiga. Di situ juga rasanya gemes ketika melihat anak-anak. Kita sudah berproses 3 tahun, tapi anak-anak kok tetap mengikuti hal seperti itu, tetap berbuat seperti itu, gitu. Rasanya kok kayak aku capek, gitu. Tapi ternyata ya, dengan tarik nafas yang hanya beberapa menit gitu ya, Mbak, ya. Hanya beberapa menit yang saya lakukan, tarik nafas. Itu ya membuat saya tidak marah dengan dalam arti keras dengan teman-teman kantor, tidak bersuara keras juga dengan anak-anak. Walaupun sekarang sih capek, tapi capeknya itu tidak terus kita bermasalah dengan orang-orang yang tadi kita singgung, kita tangani, seperti itu. Atau kita berkolaborasi bersama juga jadi enak. Dengan tarikan nafas. Terima kasih loh Mbak, saya diajari untuk tarik nafas. Iya. Yang Ya Allah, jadi aduh, sudah diaplikasikan ya, Bu ya. Ya Allah, iya nih. alhamdulillah. Iya Mbak, seperti itu. Cuman untuk surat cinta saya masih geli kalau nulis surat cinta untuk saya sendiri. Oh, kok geli gimana, Bu? Iya, waktu itu kan saya senyum-senyum ketika saya dapat tugas nulis surat cinta itu, surat cinta untuk diri saya sendiri saya kasih ke suami saya. Suami saya, wah, so puitis toh ternyata. Dan saya merasa saya geli dengan tulisan saya itu saya geli gitu. Oh, kenapa Sampai kok saya harus geli? hapus. Ya geli aja gitu. Ya kan buat diri Nulis sendiri, surat Bu. cinta untuk diri sendiri gitu. Berarti kan buat suaminya, nggak buat suaminya terus, buat Ibu juga. Ya itu geli Mbak, kalau untuk diri sendiri Iya. saya merasa geli gitu. Nggak tahu kenapa, tapi saya geli. Saya lebih cocok ke coba untuk tarik nafas, dan semoga ini bisa stabil, dalam arti depan juga saya bisa stabil sehingga tidak muncul riak-riak marah spontan yang tadi, yang saya sering melakukan itu. Riak marah spontan, apa yang ada di kepala ya itu keluar di mulut gitu. Sampai kadang yang menyakiti teman-teman di sekitar secara tidak sadar, menyakiti itu. Ketika ada perubahan-perubahan yang wajahnya teman-teman yang gimana gitu, aku baru, oh ya aku tadi kasar yang ngomongnya, aku tadi seperti ini ya. Itu sih Mbak. Jadi terima kasih. Ternyata saya dilatih tarikan nafas untuk hidup lebih bahagia. Terima kasih ya Mbak ya. Ya, Itu saja sih Mbak ya ya. pesannya dengan pelatihan ini. Matur nuwun sangat Mbak. Terima kasih, Bu. Sebentar kalau Ibu kita jeda dulu aja azan. Baik, terima kasih Bu Puji sudah menyampaikan pesan kesannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menyampaikan setelah melakukan 4 kali sesi ini? Mungkin satu lagi, ada yang mau mewakili dari Bapak Ibu? Bu Najmia mungkin mau menyampaikan, Bu? Mungkin kesannya gimana selama mengikuti pelatihan gitu. Ya, saya berterima kasih sekali sama Bu Tris dan Mbak Nabila sudah diperkenankan untuk ikut kegiatan ini. Saya mendapat banyak pelajaran di sini, walaupun saya di pertemuan kedua itu nggak bisa ikut full. Yang sangat saya rasakan betul itu ya di yang latihan breathingnya itu betul-betul saya terapkan ketika kecemasan itu mulai datang ya gitu.
Mudah-mudahan nanti kalau ada lagi saya bisa ikut bergabung Ya, dengan konsentrasi yang full ya, ya. tidak terpecah belah gitu Ditunggu, kan. Bu, ditunggu. Padahal sudah diaturnya di hari Sabtu ya, ternyata ya kodratullah ada kegiatan-kegiatan lain yang jatuhnya juga hari Sabtu. Biasanya sebenarnya hari Sabtu tuh waktunya libur, ternyata ada tugas-tugas tambahan lain yang tiba-tiba diserahkan gitu. Terima kasih Bu Tris dan Mbak Nabila, Ya, semoga berkah sama-sama. ilmunya. Amin. Semoga bermanfaat buat kita semua gitu, Bu. Gitu. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan lagi, Bu Aisyah? Mungkin silahkan mau menyampaikan, Bu, Mbak, Bu. Saya bingung. Ya mau ngucapin terima kasih banyak sama Mbak Nabila sama Bu Tris untuk 4 kali pertemuannya yang sangat mengesankan kayak itu. Kalau dari saya pribadi, saya paling ini sih tertarik yang self affirmation, yang surat cinta. Kalau Bu Puji tadi geli-geli ya, mungkin ya dengan tulisan sendiri. Kalau saya kayak lebih apa mungkin dengan kata-kata word affirmation kayak gitu, jadi kayak tambah semangat lagi kayak gitu. Jadi kalau saya sih biasa ditempel gitu. Jadi pas lagi ngaca atau lagi apa namanya buka lemari gitu kan kayak apa yang saya tulis itu jadi semangat untuk apa namanya untuk aktivitas kembali kayak gitu Mbak. Mungkin malah kebalik kalau saya mindful breathing-nya itu masih agak sulit menerapkan kayak gitu. Tapi bisa jadi pelajaran juga tadi kata Bu Puji kan efektif ketika kita mau tidur gitu ya. Mungkin itu ya dari saya. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Ini Ya, lagi gak enak badan ya, Mbak? iya Masya benar. Allah. Makanya tadi kurang mengikuti Iya, juga. iya. Semoga sehat ya, Mbak. Amin. Terima kasih Amin, Mbak ya. Nabila. Ya, terima kasih Bu Najmia, Mbak Aisyah, Bu Puji, dan Bapak Ibu yang lain yang sudah bersedia hadir dan mengikuti 4 kali sesi ini. Saya selaku tim MBCT mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak sesuai. Nah, semoga ke depannya menjadi pelajaran bagi kami. Gitu. Nah, mungkin sebelum saya akhiri, Bapak Ibu, mungkin nanti mungkin kita melakukan kolaborasi dari Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, atau Bapak Ibu yang lain ingin melakukan kolaborasi dengan kita, kami sangat terbuka dengan hal tersebut, entah mau dengan penelitian, pengabdian, atau hal-hal yang lain seperti itu. Nah, mungkin nanti link absensi dan evaluasi akan saya kirim juga di grup. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini Bapak Ibu. Saya kira cukup untuk sesi ini. Semoga hal-hal yang baik selalu berpihak kepada kita. Dan yang terakhir, kendalikan dirimu, jangan biarkan pikiran yang mengendalikanmu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila Ya, semuanya. sama-sama. Terima kasih Ya, Mbak Nabila. Mbak Terima kasih Nabila, selamat sore. ya, selamat sore. Silakan.